Guys, di sini mungkin teman-teman semua pernah kepikiran nggak di umur 25 tahun, apakah kita ini harus memiliki rumah? Itu adalah salah satu hal pemikiran yang muncul, yang saya pikirkan. Entah kenapa saya memikirkan hal tersebut. Karena di luar sana itu banyak banget yang saya dapat, bahkan yang sering saya lihat di internet gitu. Mungkin walaupun itu adalah sebuah sosial media, tapi itu banyak anak-anak yang di bawah umuran 25 tahun sudah memiliki rumah, bahkan mereka sudah bisa membangun bisnisnya mereka sendiri masing-masing. Nah, kemudian saya kepikiran, apakah kita ini perlu memiliki rumah? Nah, di sini saya mencari dan juga saya memvalidasi ada 5 hal yang mendasari kenapa kita itu perlu memiliki rumah. Yang pertama adalah kita itu wajib memiliki rumah, yaitu rumah sebagai konsep dasar atau sebuah kebutuhan dasar bagi kita. Kenapa? Secara tidak langsung kita juga pernah diajarkan di SD, yaitu ada sandang, pangan, dan juga papan. Yang kita perlu penuhi adalah papannya. Itu adalah salah satu hal menjadi kebutuhan dasar manusia untuk kita melakukan kegiatan dasar kita seperti tidur, kita bisa makan, dan juga berlindung gitu. Tidak hanya sebagai tempat berlindung, tapi itu adalah sebuah identitas yang kita miliki gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tak aman dan juga privasi. Kenapa? Coba teman-teman bayangkan, sekarang di umur segini saya masih ngekos gitu. Mungkin aku nyaman di sana, walaupun saya hanya memiliki kamar hanya 3 dikali 3. Tapi kalau kita berpikir panjang, apakah itu aman dan juga privasinya terjaga? Saya rasa dalam jangka panjang tidak. Apa mungkin kita mengajak keluarga kita untuk ngekos bareng di sana? Kalau mungkin dengan keadaan yang tidak meyakinkan, pasti kita akan mengajak dia ngekos. Tapi pada dasarnya kita harus memiliki rumah untuk kita mendapatkan rasa aman dan juga rasa nyaman. Kenapa? Rasa aman dan nyaman ketika kita memiliki rumah, kalian tidak perlu memikirkan lagi apakah bulan depan, tahun depan bangunan ini masih ada. Kemungkinan bangunan ini bisa dijual oleh pemiliknya, kita bisa tinggal di tempat lain jadinya. Tapi kalau udah menjadi milik kita, hak kuasanya adalah kita sendiri. Dan faktor yang ketiga, yaitu sebagai instrumen investasi jangka panjang. Kenapa? Secara jangka panjang, mungkin teman-teman bisa melihat harga properti di 10 tahun yang lalu dengan harga properti sekarang itu sangat-sangat jauh harganya. Karena harga properti itu mengikuti nilai uang tersebut, bahkan mengikuti inflasi tersebut, bahkan bisa melewati dari angka inflasi. Kenapa? Karena salah satu dasarnya adalah manusia itu semakin banyak, penduduk itu makin banyak, banyak yang berkembang, kemudian daerah itu bisa berkembang, banyak fasilitas umum yang ada di sana. Jadi harga tanah itu akan menjadi makin mahal. Ketika menjadi sebuah pusat kota, mungkin belum menjadi pusat kota dulunya, tapi ketika udah menjadi lama-kelamaan, itu akan bisa menjadi makin banyak kebutuhan fasilitas umum, semakin banyak masuk seperti mall, kemudian seperti rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga itu akan menjadi sebuah tempat yang sangat padat. Jadi nilai properti itu akan menjadi naik. Selain sebagai tempat tidur, rumah juga sebagai instrumen investasi. Nah, kemudian yang keempat adalah faktor identitas dan juga kenyamanan. Kenapa? Ketika kita memiliki rumah, kita memiliki kebebasan dalam membentuk bangunan tersebut, merubah furniture tersebut,
Bahkan kita juga bisa merubah secara total, bahkan kita bisa membangun ulang ketika kita memiliki rumah sendiri. Sanalah kebebasan kita. Kalau contohnya saya ngekos gitu, apakah saya bisa merubahnya? Tidak. Apakah saya bisa memperlebar kamar saya? Tidak. Apakah saya bisa merencanakan kamar sesuai kebutuhan saya? Oh tidak. Justru saya yang menyesuaikan dengan bentuk ruangan kos tersebut. Kalau kita memiliki rumah sendiri, kebutuhan kita akan diikuti oleh bangunan tersebut. Bukan kita yang mengikuti bangunannya. Itu adalah salah satu mungkin dapat memberikan kita rasa nyaman, memberikan kita identitas kita sendiri. Bahkan kita bisa menyesuaikan dengan gimana sih gaya interior kita, menemukan gaya arsitektur kita sendiri. Itu menyesuaikan dengan apa sih karakter si pemiliknya itu. Itu adalah salah satu faktor yang keempatnya. Nah, kemudian yang kelima adalah sebagai warisan untuk anak dan juga generasi selanjutnya. Kenapa? Ketika kita sudah memiliki rumah, anak kita tidak lagi memikirkan yang namanya di mana sih kita harus tinggal. Merantau mungkin ya suatu hal yang wajib untuk anak muda. Tapi kita masih memiliki tempat untuk berpulang. Tempat kita pulang yaitu sebuah rumah. Itu adalah sebuah warisan nantinya bisa kita berikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Bahkan generasi selanjutnya kalau bisa pun seandainya dia pun tidak memiliki rumah, setidaknya dia sebagai tempat tinggal dia sudah ada. Bahkan dia juga bisa mewariskan ke anaknya nanti. Gitu. Nah, kemudian kesimpulannya seperti apa? Dapat saya simpulkan setelah saya pikirkan, wah benar juga. Ternyata memiliki rumah itu sangat penting. Bahkan itu adalah sebuah investasi, kemungkinan itu adalah investasi yang paling besar yang akan saya lakukan nantinya gitu. Nah, kemudian sekian video dari saya, mungkin teman-teman memiliki pengalaman yang sama, pemikiran yang sama, bahkan pernah berpikir sama seperti itu. Apakah kita perlu memiliki rumah? Bahkan kita adalah makhluk modern gitu, bisa tinggal di mana aja. Tapi pada dasarnya kita itu membutuhkan rasa keamanan pada suatu titik nantinya. Itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.